Salam jumpa lagi sahabat kicauannya. Jumpa di channel Om Santi tentang perawatan anis merah dan penangkaran murai batu seri F. Nah, ini adalah salah satu anis merah yang saya beli gambling. Nah, di sini saya perlu jelaskan sedikit untuk teman-teman yang membeli anis merah gambling. Nah, dalam artian di sini saya sama sekali tidak mengetahui latar belakang burung ini, karena begitu saya ketemu kata si pemilik belum bunyi, dan itu juga saya melihat dari katurangan prediksi hanya dari saya sendiri bahwa anis merah ini adalah jantan. Nah, seperti perawatan yang sebelumnya saya upload sekitar 2 minggu yang lalu, ini sudah saya rawat sekarang selesai mabung sekitar 1 minggu yang lalu tanpa penjemuran sementara, karena bulu masih ada yang istilahnya bulu muda atau dorong bulu. Nah, ini adalah salah satu burung rawatan saya yang sama sekali burung ini sebelumnya adalah burung yang giras, tidak pernah diajarkan mandi keramba, serta mengalami stres karena begitu pindah tangan burung ini masih dalam keadaan giras. Langkah pertama yang saya lakukan di sini adalah melanjutkan untuk settingan rawatan saya, mempercepat bulu ambrol, tentu dengan menjor dengan extra fooding. Seperti yang pernah saya sampaikan pada video-video sebelumnya, untuk mempercepat proses mabung anis merah, di sini saya menggenjot sekitar 3 hari berturut-turut dengan pemberian jangkrik sekitar 6 ekor. Kemudian memberikan kroto juga selama 3 hari berturut-turut, memberikan pagi dan sore 1 cepuk ataupun setengah cepuk untuk sorenya dan 1 cepuk untuk pagi. Dan untuk rawatan harian, sebagian besar di sini saya mengkerodong ataupun menyendirikan burung dengan burung yang lain untuk mempercepat proses mabung. Kemudian ini adalah salah satu burung yang sangat sulit diajarkan mandi keramba. Banyak pertanyaan dari teman-teman, burungnya tidak mau mandi keramba, tentu karena tidak pernah dilatih. Nah, jadi saran saya di sini untuk teman-teman yang ingin melatih atau mengajarkan mandi keramba, saya sarankan untuk menggunakan sangkar yang mempunyai pintu tembus agar lebih mudah kita mengajarkan. Kemudian untuk memandu memasuki keramba, kita bisa menggunakan tongkat ataupun memaksa dengan memasukkan tongkat agar burung mau masuk ke sebelah. Nah, kemudian untuk rawatan mental, karena tentu saja anis merah yang baru kita dapat, tentu kita tidak tahu bagaimana karakter burung ini sebelumnya. Nah, ini adalah lanjutan dari video saya sebelumnya untuk perawatan anis merah, pindah tangan, kemudian ganti sangkar, serta membersihkan sisik dari kaki yang tebal, kemudian mengajarkan mandi keramba. Tentu saja di sini hal yang tersulit adalah melatih mental, karena burung ini sama sekali belum pernah melihat sesuatu yang ada di rumah kita. Karena tentu dari tangan satu ke tangan kedua berbeda perawatan, berbeda situasi, tentu membuat beberapa anis merah mengalami stres ataupun giras. Nah, ini di hari yang pertama, kemudian saya lanjutkan untuk merawat di rumah saya dengan rawatan selalu menaruh lebih rendah dari biasanya dalam mencetak mental anis merah.
Masing-masing perawat mempunyai cara tersendiri. Nah, di sini saya ingin berbagi untuk perawatan saya sendiri, karena ini adalah anis merah yang saya beli gambling. Dalam istilahnya, saya tidak tahu sama sekali latar belakang burung ini. Karena begitu melihat dan burung ini dijual, saya ambil dengan harga yang tentu, harga gambling. Nah, dalam arti gambling di sini juga ada beberapa yang dibeli di ombyokan, di toko-toko burung. Biasanya mereka menyediakan beberapa anis merah yang kata si penjual itu adalah burung belum tahu jenis kelaminnya. Nah, begitu juga dengan saya di sini. Di hari yang pertama yang sampai selanjutnya saya membiasakan burung ini untuk keluar masuk keramba, karena sama sekali tidak diajarkan oleh si pemilik sebelumnya. Kita bisa lihat di sini, ini sudah memasuki hari yang ke-7. Bulu sudah mulai ada perubahan, dari ngurak sekarang sudah tumbuh beberapa di sayap, leher, serta masih ada yang kurang di bagian kepala. Nah, bulunya di sini masih mengalami kerusakan, tentu saja karena dari pemilik sebelumnya tidak pernah dirawat ataupun dirawat asal-asalan. Sekarang di sini saya anjurkan mandi keramba, walaupun belum mau nyemplung. Di sini saya menggunakan semprotan ataupun selang, kemudian membiasakan burung tersebut yang baru kita dapat menaruh di bawah tanpa penjemuran. Nah, disinilah saatnya kita melatih mental ketika burung tersebut pindah tangan dalam keadaan mabung. Di sini saya melatih mentalnya dengan selalu menaruh lebih rendah dari tempat yang biasanya saya tanyakan kepada pemilik pertama, karena sama sekali burung tersebut tidak bunyi ataupun burungnya masih dalam kondisi macet. Dan untuk pemberian jangkrik di sini saya memberikan 2 ekor sesuai dengan settingan saya sendiri. Kita memberikan jangkrik ketika burung dalam keramba. Nah, sahabat kecomania bisa lihat di sini, burung kita harus pandu dengan menggunakan tongkat untuk keluar masuk keramba. Karena anis merah salah satu burung yang paling sulit diajarkan ketika mau pindah ke sangkar yang lain. Nah, disinilah saya menggunakan sangkar kotak ataupun sangkar bulat kalau burung sudah agak terbiasa. Kemudian untuk yang giras di sini saya menggunakan sangkar kotak dan dengan pintu tembus agar mudah mengajarkan keluar masuk keramba. Nah, setelah 7 hari pasca mabung, burung masih dalam keadaan giras dan saya sudah mulai menempatkan di teras depan. Kemudian juga saya menempatkan burung ini di pinggir jalan untuk membiasakan melihat di sekeliling ataupun lingkungan yang baru, agar burung ini cepat beradaptasi. Nah, selama melakukan perawatan, kita bisa melakukan untuk mencetak mentalnya ketika pada pagi hari ataupun sore hari. Ingat, burung yang masih dorong bulu ataupun burung mabung untuk tidak melakukan penjemuran, karena bisa menyebabkan bulu rusak. Nah, untuk siang harinya saya di sini menempatkan di tempat yang menyendiri ataupun bisa juga di kerodong setelah mandi. Kemudian untuk pemberian jangkrik di sini kita sudah bisa mulai dengan memberikan 2 ekor pagi setiap 2 hari sekali. Nah, dalam pemandian ataupun mengajarkan mandi keramba,
Di sini saya melatih selalu untuk anis merah yang giras ataupun yang baru kita dapatkan. Kebetulan pas mabung kita bisa memaksa untuk mengajarkan mandi keramba, karena banyak sekali pertanyaan dari teman-teman yang sangat sulit dalam mengajarkan mandi keramba. Disinilah saatnya ketika burung tersebut mabung. Nah, ada beberapa masukan dari teman-teman, apakah burung mabung bisa dimandikan. Nah, buat saya selalu melakukan pemandian ataupun mengajarkan mandi keramba ketika burung tersebut mengalami mabung, karena tentu saja untuk membersihkan pori-pori ataupun ketombe-ketombe yang masih melekat, karena kalau kita biarkan bisa menyebabkan bakteri ataupun kutu-kutu akan tumbuh dan berkembang yang sangat berbahaya bagi anis merah. Nah, setelah 3 minggu burung ini sudah mulai ada perubahan sedikit, walaupun masih giras tetapi sudah mengalami perubahan yang sangat pesat dan sudah bisa beradaptasi dengan lingkungan di rumah saya. Dan saatnya di sini saya mengembunkan, walaupun belum ada matahari tetapi burung sudah terpantau ngeriwik. Ketika hujan saya tempatkan untuk memastikan bahwa burung ini adalah burung anis merah yang jantan. Nah, itulah yang sering saya lakukan dan saya sering sampaikan pada teman-teman yang ingin membeli anis merah ketika musim hujan, untuk memastikan bahwa burung itu adalah burung jantan ketika ekornya mulai gerak-gerak serta di bagian tembolok sudah mulai ngembung-ngembung serta ngeriwik dengan volume naik turun. Setelah bulu rapi, disinilah saya mulai dengan pemberian pur yang dicampur dengan telur, serta melakukan pola pemberian jangkrik setiap 2 hari, yaitu pagi saja, serta pengembunan tanpa penjemuran. Kita sudah melihat di sini bahwa burung gambling yang saya dapatkan sudah mulai ngeplong. Mungkin di sini juga karena saya ada anis merah yang saya tempatkan agak jauh ataupun tidak saling melihat, sehingga anis merah ini merespon ketika salah satunya bunyi, dan kita bisa lihat di sini naik turun gelisah yang sering menjadi pertanyaan, karena tentu dalam anis merah ketika mendengarkan suara betina ataupun suara jantan yang tidak kelihatan, burung semuanya akan mengalami hal yang seperti ini, yaitu gelisah naik turun mencari sumber suara yang ada di sekeliling rumah. Nah, kebetulan juga di sini saya memiliki anis merah yang sudah gacor, dan sekarang saya akan coba untuk memperlihatkan, karena sama sekali belum pernah saling lihat, walaupun burung ini sudah sekitar 1 bulan di rumah saya. Untuk hari ini saya perlihatkan, istilahnya kita ngecas dengan anis merah yang sudah gacor. Nah, kita bisa lihat reaksi dari anis merah yang saya miliki dengan anis merah yang baru. Ternyata yang baru ngeplong dan gacor. Nah, itulah kadang-kadang beberapa keajaiban dari masing-masing perawat anis merah, karena tentu saja dalam membeli gambling istilahnya untung-untungan, dan untuk perawatan di sini saya hanya berbagi sesuai dengan pengalaman saya. Adapun rawatan saya di sini adalah
Untuk standar yaitu pemberian pur untuk anis merah yang macet, pur yang dicampur dengan telur yang sering saya sampaikan pada video-video yang sebelumnya, khusus untuk anis merah yang macet, bukan untuk anis merah yang sudah gacor. Dalam pemberian jangkrik, settingan saya di sini memberikan setiap 2 hari sekali, yaitu pada pagi hari 2 ekor, kemudian untuk sore harinya 0. Nah, sekarang kebetulan masih musim hujan. Untuk anis merah yang masih dorong bulu, di sini saya melakukan penjemuran tipis saja pada pagi hari karena kebetulan musim hujan belum selesai. Nah, itulah intinya untuk perawatan anis merah standar dengan menggunakan pur telur kalau macet, kemudian pemberian jangkrik setiap 2 hari sekali, yaitu 2 ekor, dan kalau sudah bulunya bagus, rapi, kita bisa melakukan pengembunan serta penjemuran. Nah, demikian sahabat kicau mania, di sini saya hanya berbagi pengalaman untuk anis merah yang bulan lalu saya beli gambling, karena sama sekali saya tidak tahu burung ini ataupun latar belakangnya saya tidak tahu. Kemudian saya ganti sangkar dari sangkar bulat ke sangkar kotak, khususnya untuk anis merah yang giras. Nah, intinya di sini kita yakin dan tentu saja pengalaman adalah guru utama dalam merawat anis merah, karena ini adalah salah satu burung yang dikategorikan sulit untuk membunyikan ketika burung ini kekencengan, kegemukan, ataupun stres. Jadi kita harus memahami karakter dari burung tersebut. Terima kasih sahabat kicau mania, sampai jumpa pada video saya yang akan datang. Tentu masih seputaran burung ini karena sementara sudah terpantau ngeplong tetapi belum teler, karena yang menentukan nanti adalah teler dalam membeli anis merah gambling. Teler istimewa ataupun klasik semi doyong, semua hanya menunggu dari hasil yang kita jalani ataupun rawatan dari masing-masing. Semoga bisa menjadi suatu harapan dalam merawat anis merah. Terima kasih.